Haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Amin. Kita membaca dari Yehezkiel 47 pembahasan mengenai sungai pemberi hidup. Dalam penglihatan sang nabi Tuhan ini, Yehezkiel atau beliau melihat sebuah sungai pemberi hidup yang mengalir dari bait suci. Sungguh heran dan menakjubkan. Karena apa? Pertama, kalau Anda mau tulis, pertama Romawi yang besar ya. Sementara mengalir sungai itu makin hari makin dalam dan makin melebar. Ya, itu ayat 2-5. Dan yang kedua Romawi, memberi hidup dan kesuburan pada segala sesuatu yang disentuh oleh sungai ini. Ayat 9 sampai ayat 12. Dan yang ketiga, sungai ini mengalir ke laut mati dan menghilangkan unsur kematian dari laut itu. Luar biasa. Ayat 9 sampai ayat 8 sampai 9. Keempat, tujuannya dari mengalirnya sungai dari bait suci itu membawa hidup berkelimpahan dan kesembuhan dari Tuhan Yesus bagi negeri itu dan penduduknya. Ayat yang ke-12. Penggenapannya dalam perjanjian baru, nubuatan Nabi Yehezkiel ini, itu yang pertama. 1, Wahyu 22 ayat 1-6. Sungai yang mirip dengan air kehidupan di Yerusalem baru dan sudah mengalir dari Taman Eden, Kejadian 2 ayat 8-10. Dan yang mengalir dari takhta Allah Bapa di surga akan terus mengalir. Jadi kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan terus mengalir. Bertahap dari mata kaki sampai ke lutut, sampai ke pinggang, dan memenuhi seluruh kehidupan kita. Haleluya. Dan yang kedua, percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria yang sudah memiliki 5 suami dan sekarang yang ada dengan dia juga itu bukan suaminya. Jadi perempuan ini haus akan kehidupan yang baik. Dia berzina dan berzina. Akhirnya dia tidak mendapat suami yang benar. Yesus bilang minum air hidup ini. Ya, di Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Perempuan itu bercakap-cakap dengan Yesus, jawabnya, air yang kau minum ini akan haus lagi. Mari minum air kehidupan yang aku berikan kepadamu. Engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga, kesimpulannya sungai pemberi hidup itu ternyata adalah Roh Kudus sendiri. Yohanes 7 ayat 38, Yohanes 10 ayat 10, Yohanes 14 ayat 12, Yohanes 15 ayat 5. Air hidup itu ialah Roh Kudus. Amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Amin Tuhan. Membuat damai di hidupku. Kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Kita tidak akan haus lagi, mengalir terus bersama Yesus. Amin.